Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Deputi Grand Syekh Al-Azhar Profesor Dr. Muhammad Al-Duwaini, yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Husain Al-Mahrashawi, Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Yang Mulia Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Lestari Marsudi atau yang mewakili, Yang Mulia Bapak Lutfi Rauf, Duta Besar Republik Indonesia di Kairo, yang terhormat Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia, Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majdi yang saya hormati. Suatu kebahagiaan tersendiri hari ini di bulan yang penuh berkah, penuh rahmah ini kita dapat mengikuti peringatan hari lahir Al-Azhar yang ke-1081 yang diselenggarakan oleh Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia. Selamat menjalankan ibadah Ramadan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Atas nama pribadi dan pemerintah Indonesia, saya mengucapkan tahniah kepada Yang Mulia Grand Syekh Al-Azhar Profesor Dr. Ahmed Al-Tayib atas peringatan hari lahir Al-Azhar yang ke-1081 yang jatuh pada tanggal 7 Ramadan 1442 Hijriah ini. Teriring doa semoga Al-Azhar dan para ulamanya senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, diberikan panjang umur yang berkah. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada institusi Al-Azhar Al-Sharif di Mesir, para ulama dan alumninya yang selalu konsisten dalam mengembangkan kehidupan dan dakwah keagamaan yang moderat dan toleran dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, Al-Azhar Mesir adalah salah satu lembaga keagamaan, pendidikan, sosial sekaligus dakwah Islam tertua yang telah berperan aktif dalam memberikan kontribusi sepanjang sejarah peradaban Islam. Dalam kurun waktu kurang lebih 1081 tahun sejak didirikan pertama kali oleh Jauhar Al-Sikliya pada tahun 361 Hijriah, saat dinasti Fatihimiyah berkuasa, Al-Azhar selalu berada di garda terdepan dalam mendidik umat dan mengembangkan dakwah Islam yang moderat dan toleran, bukan hanya di Mesir tapi juga di seluruh dunia. Jadi tidak berlebihan jika Al-Azhar kita sebut sebagai benteng wasatiyah Islam. Hadirin yang saya hormati, bagi masyarakat Muslim Indonesia, Al-Azhar sudah memberikan banyak inspirasi dalam mengukuhkan kehidupan keagamaan yang moderat, berdasarkan tradisi keislaman Ahlussunnah wal Jamaah. Karya-karya dan pemikiran ulama Al-Azhar mewarnai pemahaman dan pergerakan keagamaan di tanah air jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dimerdekakan. Pada tahun 1850 di Mesir sudah dijumpai komunitas bangsa Indonesia yang ditandai dengan keberadaan ruwak Jawi di Masjid Al-Azhar. Tercatat pada masa itu pendiri pesantren Termas, Kiai Abdul Manan Dipo Menggolo, kakek dari Syekh Mahfud Termas, sudah belajar kepada Masyayikh di Al-Azhar, di antara Syekh Al-Azhar Ibrahim Al-Bajuri. Secara genealogis dari pesantren ini berkembang tradisi keilmuan pesantren di berbagai wilayah Indonesia yang masih langgeng dan lestari hingga saat ini. Pada awal abad ke-20, gerakan pembaruan Islam yang dimotori oleh Syekh Muhammad Abduh menjadi salah satu faktor kuat yang mendorong anak-anak Indonesia untuk belajar di Al-Azhar. Rasionalitas ajaran Muhammad Abduh, terutama tentang qadha dan qadar, sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia yang saat itu wilayahnya sedang dikuasai oleh kolonialisme Belanda. Dari para tokoh dan ulama di Mesir pula, para pemuda Indonesia tadi mengambil inspirasi tentang semangat nasionalisme, diantaranya
yang kita tahu adalah Mustafa Kamil, seorang tokoh pergerakan nasionalisme di akhir tahun 1980-an. Ada ungkapan yang sangat populer dari dia, Islam dan nasionalisme seperti saudara kembar yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu tidak heran jika para pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir menjadi pelopor dengan melakukan pendekatan kepada para pejabat negara dan tokoh politik di Mesir. Sehingga Mesir tercatat dalam tinta emas sebagai negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Semangat pembaruan ini pula yang sekarang digelurakan kembali oleh Grand Sheikh Al-Azhar, Syekh Ahmad Al-Tayyib, dalam menghadapi tantangan global melalui konsep Al-Muwatonah, sebuah gagasan untuk menciptakan harmoni di tengah keragaman agama, sekte, budaya, serta etnik masyarakat global. Istilah mayoritas dan minoritas umat beragama tidak lagi menjadi relevan karena berpotensi menimbulkan tirani mayoritas dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Hadirin yang saya hormati, di berbagai kesempatan Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Tayyib juga sering mengucap ucapan Imam Ali Karamallahu Wajhah kepada Malik Ashtar saat diangkat menjadi gubernur Mesir. An-nasu sinfan, imma akhul laka fid din au nadhirul laka fil haq. Jadi manusia itu terbagi menjadi dua, saudara seagama atau setara denganmu dalam kemanusiaan. Dengan kata lain, yang tidak seagama denganmu, setara denganmu dalam kemanusiaan. Sebuah pesan mulia yang memiliki nilai kemanusiaan tinggi dan masih sangat relevan dalam konteks kekinian. Bukan hanya wacana di tengah derasnya arus kebencian, permusuhan, dan fanatisme berlebihan yang mengatasnamakan agama, Al-Azhar di bawah kepemimpinan Syekh Ahmad Al-Tayyib bergandeng tangan dengan pemimpin tertinggi Katolik dunia, Paus Fransiskus, yang saat monumental dan menandatangani sebuah dokumen bersejarah, dokumen persaudaraan kemanusiaan untuk perdamaian dunia dan harmoni kehidupan. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Februari 2019 ini sampai sekarang juga saya kira akan di masa-masa yang akan datang menjadi sebuah inspirasi bagaimana kita bisa mewujudkan perdamaian sekaligus peradaban dunia yang lebih baik. Langkah ini tentu sebuah inspirasi di saat yang sama gitu ya kepada masyarakat dunia, bagaimana pentingnya mengukuhkan prinsip hubungan antara pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda dengan berlandaskan pada semangat toleransi dan menghargai keragaman. Tentu saja upaya tersebut sangat relevan dan sejalan dengan upaya penguatan moderasi beragama yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini oleh Kementerian Agama. Moderasi beragama adalah sebuah strategi untuk merawat dan mengelola keragaman Indonesia dengan menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan. Melalui moderasi beragama, kita ingin menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang berkeadilan dan ramah bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan tentu saja menuju kemakmuran. Saya pernah mendengar gagasan serupa yang dilontarkan dari Al-Azhar untuk masyarakat Mesir dalam bentuk Baitul Ailah, gitu ya, kalau tidak salah rumah keluarga. Dalam kehidupan keagamaan, pemerintah dan masyarakat Muslim Indonesia sangat berutang budi kepada Al-Azhar dan para ulamanya. Hingga saat ini dalam konteks kerjasama antara Indonesia dan Mesir, Al-Azhar masih terus mengirimkan para ulamanya untuk mengajar ilmu-ilmu keislaman dan bahasa Arab di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Setiap tahun Al-Azhar juga menerima para pelajar dan mahasiswa Indonesia, lalu memberikan pendidikan gratis kepada putra-putri Indonesia. Tidak sedikit di antara mereka yang kemudian menjadi pemimpin pada bidangnya masing-masing.
Kita semua berbangga sebagaimana tadi Ibu Retno Marsudi menyampaikan bahwa dari rahim Al-Azhar lahir tokoh-tokoh sekelas Gus Dur, sekelas Gus Mus, Pak Quraish Shihab, Tuan Guru Bajang sendiri gitu, yang sampai sekarang masih sangat konsisten dalam mendakwahkan Islam moderat. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat baik ini. Semoga di usia yang ke-1081, Al-Azhar terus memberikan manfaat dan menebar kebaikan bagi seluruh masyarakat dunia. Terima kasih. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.